Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah di YouTube. Ini lama saya nggak membuat video, sekarang saya akan membuat video untuk perbaikan shock breaker depan Toyota Agya. Berlaku juga untuk Toyota Agya tahun lama, tahun baru saya kira juga sama aja. Kemudian sama dengan Ayla 1000 cc, Sirion. Nah, kondisinya adalah seperti ini ya untuk shock breaker saya saat ini. Ini sudah dipakai selama setahun ya. Ini terakhir kali perbaikan itu adalah tahun lalu. Sebenarnya saya buat videonya, akan tetapi waktu itu lupa saya, nggak diupload, kemudian terbuang untuk footage-nya. Jadi untuk shock breaker itu saya kasih seperti ini nih solusinya ya. Ini adalah sebagai bumper juga ini. Jadi dengan begini maka ininya tidak berbenturan antara mangkok bawah dengan ininya ya. Ini saya bongkar nih ya. Ini sudah bertahun-tahun ini, sudah setahun ini ya. Nah, kalau dibongkar akan seperti ini. Nah, ini udah patah nih. Nah, kondisinya seperti ini. Untuk baut nih kira-kira bisa diputar nggak nih? Kemarin sih kayak kasih kris ini, semoga bisa diputar ya. Kita akan bongkar ya. Kemudian untuk roda sudah saya lepas, jadi kita nggak perlu menyaksikan pembongkaran roda yang memakan waktu lama. Nah, ini kemarin untuk baut chamber penyesuaian itu saya ganti dengan baut ini nih, baut nemu ini bekas peralatan lift. Kemudian kondisi ininya bawahnya sini, nah, ini bawahnya sini, ini sudah rontok ini ya, ininya sobek ini untuk karet bootnya. Ini karena tidak dipasang karet stopper ya. Saya baru paham karet stopper itu sekarang, dan kemarin juga kalaupun dipasang juga nggak memungkinkan karena waktunya mepet. Sekarang saya akan melakukan perbaikan yang proper ya. Jadi di sini saya sudah siapkan ini nanti untuk penggantiannya ya. Ini untuk karet bootnya. Ini dapat ini OEM, ini kayaknya ori ini. Soalnya saya ininya tuh keras tuh dulu, yang ini lebih bagus ini kualitas untuk ininya, karetnya ini. Dan ini membal gitu, agak lunak ya. Seingat saya itu dulu waktu saya pencet keras ininya. Jadi ini karena dua aja, kiri kanan semua. Kemudian ini untuk karet stopper Avanza, ini saya beli seperti ini karet stoppernya. Ini empuk ini ya. Ini empuk loh. Empuk nih. Ini agar depan ketika menghadapi ajrutan itu juga empuk. Kemudian ini untuk tatakan yang atas, per atas ya. Per atas di atasnya ini. Tapi ini mungkin nanti akan saya pasang di bawah. Kemudian apalagi ya, dan juga ini untuk ringnya, ini nanti akan saya akali. Ring itu sebenarnya itu aslinya ini nih, seperti ini ya. Aslinya seperti ini. Nah, ini sudah dibuka. Oke, jadi aslinya seperti ini. Ini tuh aslinya bagus nih ya, bisa ini terpisah, namanya bearing bisa berputar ya kan. Tetapi ini ternyata ini yang kualitas jelek. Nah, dan ini untuk ini karet ring yang dipasang di sini ya. Nah, ini karet ini saya belikan ini untuk dipasang di sini nanti, menggantikan karet ban bekas tadi. Mungkin kalau baru nggak perlu ya, akan tetapi saya akan tetap pasang saja karena barunya adalah seperti ini. Nah, seperti
seperti ini barunya ya. Ini bagus nih guys. Kelihatan dari kualitas karetnya ini pun beda sama yang dulu pernah beli yang rontok itu, dan untuk mangkoknya saya pinjam pasang itu beda. Nanti kita akan coba bongkar dan kita akan lihat seperti apa. Nah, ini sudah saya pasangkan nih satu nih. Jadi seperti ini agar awet ya. Maka ketika ada ajrutan, maka antara mangkok ini tidak berbenturan dengan ini. Itu logikanya. Oke, langsung saja akan saya bongkar. Untuk pembongkaran ini videonya saya nggak akan videoin karena akan lama, dan saya akan memvideokan esensi daripada apa yang saya ganti-ganti saja di sini ya, biar nggak terlalu repot lama. Toh orang yang dicari itu sebenarnya ya ini seperti ini, bukan bongkar pin apa itu roda dan lain-lain yang memakan durasi waktu yang lama. Ya, jadi melepas shockbreaker depan itu mudah ya. Pertama adalah lepas dulu baut ini nih. Baut dari ini lepas dulu untuk stabilizer link ya. Ini agak susah kadang nih ya. Ini kondisi stabilizer linknya udah rusak ini. Tapi tetap aja saya pasang. Sebelumnya juga agar untuk menghindari kalau lepas di jalan untuk yang bautan sini, karena kemarin itu dol, maka ini saya ikat pakai kawat ini. Kemudian lepas ini baut baut pengikat dari ini ya, selang rem ya, selang minyak rem ini, hati-hati ini fragile ini. Kemudian lepas juga ini dua-duanya ini untuk baut ininya ya, baut knuckle arm ini, knuckle arm ini. Nah, setelah itu ini sisakan dulu satu ya, agar tidak merosot nanti. Maka kemudian lepas yang dua baut ini kunci 14, kunci shock 14 ya. Kalau untuk yang ini shock 17, untuk yang ini 14, yang ini 12, macam-macam ya. Itu tinggal kita lepas saja. Ini sudah lepas ini ya, tapi harus menggunakan dua tangan. Saat ini saya tidak ada temannya. Kalau sudah dilepas seperti ini ya shockbreaker itu, nah, kondisinya lo udah terpasang seperti ini kan. Ini kerusakan. Kenapa boot ini sobek? Karena dia menahan ajrutan dan dia tidak tahan dia, makanya sobek. Makanya nanti kita pasang karet stopper itu yang putih. Karet stopper itu di sini ya, di dalam sini ya, di sini. Sebenarnya ini juga sudah berfungsi sebagai stopper, tapi kita coba aja kalau kita pasang itu responnya lebih enak nggak, lebih gedok apa, lebih empuk nggak ya. Kalau ngelihat ini yang kalah ininya ya, ini kalah ini. Ininya masih bagus ini, yang berfungsi sebagai karet stopper. Nah, itu kemarin saya sudah modifan ini memakai karet yang lama. Itu karetnya kelihatannya juga udah keras ya. Kemudian jadinya ini terpisah. Nih kita akan bongkar, karena bongkarnya ini harus dipasang dulu dengan menggunakan tracker. Nah, ini trackernya. Ini adalah kuncian ini alat harus ada ini. Alat penting kalau Anda mau memperbaiki shockbreaker depan, itu harus ada yang namanya tracker. Terlepas trackernya yang model murahan, ini yang paling murah sedunia, tetapi harus ada. Kalau nggak ada ini masa diikat-ikat itu capek ngikatnya. Maka ini harus dipasang dulu. Oke, saya pasang dulu.
Dan setelah ditahan oleh penahan shock breaker ini, tracker bekas ini, maka kemudian dia akan mampet ke dalam ya. Kemudian di sini tersedia ruang sehingga ini bisa berputar. Kemudian kita lepas bautnya ya. Bautnya itu sini nih. Ini ukurannya adalah ring 17 ya. Ini shock 17, drat halus speed 125. Jadi kalau misalkan Anda nemu mur M12 tapi ininya dratnya yang gede, nggak bisa dipasang, karena kalau dipaksa nanti yang ada nanti rusak ininya, dratnya ini. Kalau rusak berarti nggak bisa ini nggak bisa ngunci lagi. Nah, ini yang saya maksud itu tuh, untuk ininya, untuk baut apa itu kok baut ya? Apa tuh ring itu posisinya di sini nih guys nih. Ini sebelumnya kan, karena kan ini kalau aslinya kan gini nih. Ini sama ini tuh jadi satu nih ya. Ini adalah titik 3 ini menyatu ya. Jadi pasang mati. Kemudian di battle, dipukul dengan menggunakan pahat buat ngancurin beton itu, kemudian bisa terlepas seperti ini. Nah, kalau udah lepas seperti ini guys. Nah, ini ya, telah lepas nih ya. Jadi selama ini untuk ring saya itu seperti ini nih posisinya ya. Jadi yang berfungsi sebagai ring itu ini nih. Jadinya kayak gini. Nah, ini kemudian nanti akan saya pasang ini ya. Akan saya pasang ini di sini nih. Posisinya seperti ini, dipasang ini ring ini. Nah, ini smooth nih guys nih. Udah saya buat fillernya, semoga sih nggak masuk ya. Tuh. Kalau untuk aslinya untuk itu kan seperti ini nih. Nah, aslinya seperti ini. Ini ada ketekan ini, ternyata ini fungsinya adalah dia masuk ke sini. Ini kemarin saya nggak terinformasi, ini lupa saya ini kalau ada lubang ini ternyata untuk ada reses nih, ada kelebihan ini di sini. Ini adalah masuk ke sini, makanya aman. Maka ketika kemarin saya pikir ini kok begini seperti ini, kenapa ini harusnya kan nggak ada gitu kan, harusnya ada penahan nih. Ternyata ini masuk ke sini guys, ini ada space di sini nih. Nah, ini nih yang lama ini nih. Saya masangnya salah. Nah, ternyata yang lama ada, guys. Oh, iya. Jadi begitu. Berarti ini masuk. Kita simulasiin dulu. Ini harus masuk ke sini nih. Nah, masuk seperti itu tuh guys. Oke. Tapi kemarin itu berarti saya ini berarti tertumpu di sini, tapi kan ini akan kita ganti ini ya. Nah, ini karet lama ini bisa dibongkar nih. Coba ini saya bongkar dulu ya. Oke, nah kemarin itu ini modifikasinya seperti ini. Setelah ini terlepas, kemudian ini ada saya nemu nih ring nih, ternyata dia bertahan lama ya. Ring ini saya masukkan sini. Ini ring karet ini saya nemunya kalau nggak salah bekas sealnya sambungan pipa PVC, pipa drat, murdrat atau apa itu yang biasa buat air ya, buat air itu. Ini bekas sisaan itu yang sebagai penahan tadi dari karet bekas itu. Dan posisinya ini yang lama seperti ini. Ininya untuk
bibir karet yang support sebelah sini ini sudah nggak ada nih. Makanya kan kemarin ini karena dipotong ini, karena saya harus kemarin mau mencoba memotong ini, ternyata nggak bisa. Ternyata mudah aja, ternyata nggak usah perlu dipotong, tapi di betel aja maka akan lepas ini untuk las titik 3 yang ada di sini. Sehingga ini kan sebelumnya nyatu seperti ini, gitu guys. Oke, sekarang saya akan rekonstruk ulang agar dia bisa berputar untuk asnya ini. Tapi sebelum itu kita juga akan periksa nih ajudan shocknya ini seberapa ini. Masih normal nggak? Oh, harus dibongkar ya. Hati-hati nih. Nah, ini untuk shock breakernya ini. Oke. Nah, ini harganya 400.000 nih beli nih. Lucu ya, yang belakang sama yang depan malah murahan. Yang depan ini, depan 600. Oke. Nah, ketika membeli shockbreaker nih jangan lupa nih, jangan lupa beli ininya. Tanyakan juga ke penjualnya kalau beli online ya. Jangan sampai kayak saya nih lupa nih. Ini kemarin nggak dikasih nih, saya kira ada gitu aja untuk barang yang sepele. Ternyata ini nggak bisa sepele juga ini untuk baut ini. Ini baut vital pengunci ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa dipasang. Nih baut M12 ukuran shock 17 pitch 125 alias deras halus ya, M12 ya. Nah, gitu guys. Oke, saya akan rekonstruk ulang dan dipasang. Kemungkinan saya hanya akan menyelesaikan satu sisi saja untuk malam ini. Untuk yang sebelah sana berarti malam besoknya lagi ya. Tapi kita lihat dulu. Kalau nggak capek nanti akan saya kerjakan sekalian. Kalau di video maka saya hanya akan memvideokan salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Gitu. Jadi tahu ya konstruksinya seperti apa, seperti ini. Karena orang biasanya masang-masang aja nggak dikasih tahu kayak gimana sih detailnya. Nah ini detailnya saya kasih nih. Oke, sekarang kita akan tes ini ya. Tes shockbreakernya dulu ya. Nah segitu tuh ya. Ini masih main ini. Perlawanan dari respon shockbreakernya. Oke. Dan sekarang susunan untuk ininya ya, yang akan saya pasang ya. Nah ini seperti ini posisinya. Kemudian pasang ini di bawah. Ini di gambar aslinya nih nggak ada nih di spek aslinya ini. Tapi akan saya coba nih. Kalau atas bawah dikasih ini gimana nih? Ini kan juga fungsinya sebagai bantalan ya. Penting nggak penting ya. Dan di atas pun ada. Tuh atas. Oke. Kemudian ini dipasang ini. Setelah itu dipasang ini untuk ininya, tentunya bukan yang ini ya, tapi yang baru ini. Ini agar kelihatan aja dulu ya. Nah ini dipasang ini. Nah ini fungsinya juga udah berfungsi sebagai karet stopper ini. Kemudian mangkok penahan bekas, tentunya bekasnya dimasukin dulu. Nah
Ini pas-pasannya seperti ini ya guys. Nah, ini bisa masuk seperti ini. Ini pas nih, ukuran diameternya ini sama diameter yang ini, dan nahannya di sini. Ini tertahan di sini ya. Nah, kemudian saya sebelumnya kan ternyata saya belum paham nih fungsi dari ring itu, ternyata ini ada kemudian guys. Jadi karena ini bisa dibilang kemarin juga belum dipasang dengan benar, maka ini pasangnya di sini. Ini masuk ke sini nih guys, nih pas nih. Ini kalau ini dimasukkan ke sini, nah dia akan pas ya. Atau juga ketika posisi dilepas juga ngeplek, tapi muter dia. Nah, nggak mau fokus ya. Tapi dia muter dia. Nah ini penting ini, karena ketika digunakan ketika belok full, maka dia akan untuk shockbreaker ini kan juga berputar nih ya, berputar juga, maka dia nggak boleh berputar, maka dia harus, ini nggak boleh ikut berputar. Kalau ini ikut berputar, maka yang terjadi sebelumnya adalah ini sampai ini ikut nih, ininya bisa longgar sendiri nih bautnya ini. Kita ngomongin tentang kekuatan yang besar ya. Nah ini yang permukaan ini tentunya dapat sini, tetapi ini hanya sampai sini nih. Ini karena ini tahan nih ya, ini as ini tidak akan bisa berputar ketika sudah terpasang karena tertahan oleh ini nih. Modelnya ini kan nggak bulat penuh ya, tetapi bulat seperti dipotong itu kan, ada pengasannya. Ini ada pengasannya di sini nih. Kalau untuk harus diputar nih. Nah ini pengasannya ada di sini nih. Nah ini ya. Kemudian kalau ini dimasukkan, maka hanya akan mentok sampai sini. Oke, mentok sampai sini. Nah, agak susah. Nah, ini nggak akan berputar nih. Ini menahan juga untuk as shockbreaker ini untuk diam terhadap karet support ya. Nah, jadi seperti ini untuk susunannya ya. Nah, susunan pabriknya seperti ini. Oke, jelas ya. Jika Anda punya masalah yang sama seperti ini pemasangannya. Dan dikarenakan seperti ini, maka untuk yang ini, untuk ring yang akan saya pasang ini NTN ini fungsinya sama, akan tetapi bisa juga dipasang di sini lebih smooth. Akan tetapi kita coba aja dulu karena ini aslinya lebih bagus, bisa dipakai, maka ya kita pasang aja dulu. Jadi masangnya nanti seperti ini saya. Oke, tinggal saya rakit dan dipasang kembali. Nah, setelah terpasang seperti ini ya guys ya. Ini masih terkompresit ini untuk ininya, dan setelah dipasang itu tuh dia lancar nih untuk perputarannya nih. Nah, dia bisa berputar seperti ini karena dia berputar pada poros bearingnya. Nah, jadinya enteng di steering nanti ini harusnya nih. Sebelumnya ini walaupun sudah terbebas untuk sininya karena tadi itu modelnya nggak pakai bearing, maka ini diginiin itu masih berat kemarin. Nah sekarang dengan seperti ini dia bisa berputar bebas nih. Untuk ininya sudah terpasang. Ini terpasang dengan seperti ini. Untuk karet bootnya sudah terpasang. Untuk ininya karena tadi terlepas, maka ini seperti ini kalau sudah terpasang ya. Ini nanti mepet ke atas ke sana, tapi pun dibiarkan pun nggak apa-apa karena kan nanti kan kena tekanan kalau sudah dipasang. Ini juga masih nyangkut pada ini nih. Oke, ini tinggal dipasang di situ. Ini tadi ini lama ini
ngakali sampai posisi yang bagus ini tadi, saya harus mencopot ulang ini untuk kleman daripada tracker pegasnya, sehingga sekarang bisa dipasang dengan gampang karena tadi hanya tersisa sedikit saja di sini. Oke, jadi sudah selesai, sudah terpasang ya. Nah, seperti ini kalau sudah terpasang, ini 2 ring dan dimasukkan. Itu tuh sisaan untuk pembautannya. Kalau udah masuk seperti ini gampang ini kalau misalkan mau ngencengin banget, karena kita bisa tahan ini pakai kunci ini nih. Pakai kunci pipa, kemudian untuk kunci 17-nya yang bisa diputar itu. Udah ya, tapi ini saya ini baru kenceng tangan. Kemudian agar memudahkan untuk pemasang stabilizer ring, maka kita harus mempergunakan ini nih guys. Harus ada ini, harus ada tongkat. Tadi coba bambu patah, nah sekarang ini saya punya ada besi, dimasukkan ke sana, kemudian sini, kemudian baru diengkek ke bawah gitu ya, agar kita bisa masang ini nih. Kalau nggak itu kesulitan ini masang ini nih, masang stabilizer ini. Ini sudah terpasang seperti ini karena modifan, karena agar chamber agak positif dikit, karena di ganjal sini agar tidak gesek di sini ya. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan ke teman-teman di grup di Facebook, kenapa kalau ban 195 50 itu gesek di sini tuh ini nih, masalahnya di sini. Entah kenapanya, apakah ukuran ininya beda atau bagaimana, atau kurang tahu. Apakah ini terlalu lebar? Mungkin kalau pakai 185 enggak stroke gitu kan. Nah, ini dengan diakalin sedikit ke sini, maka ini sekarang udah tidak ngasuk lagi kalau dipakai kecepatan tinggi. Sudah terpasang baru seperti ini. Ini kenapa mesinnya dihidupkan, karena untuk bantuin power steering ya, karena tadi untuk muter ini, kalau untuk muter kemudi kalau misalkan nggak pakai power steering, ini mesin nggak dihidupkan, ini berat ini berat ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini sudah jadi ya, setelah perjalanan selama 4 jam atau 5 jam ini tadi. Dua-duanya di sebelah kanan, sebelah kiri seperti ini. Untuk tutupnya ini nggak pas ya. Nanti disolasi aja, atau dibiarkan seperti itu dari kemarin juga sama, karena beda ya, itu kan bawaan aslinya itu. Nanti tinggal dicoba di tol rasanya gimana nih, karena untuk mudik besok ini